Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Full Metal Panic. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film dilanjutkan, akhirnya si Chidori bisa liburan ke pantai juga, tapi masih aja dia cemberut seperti itu, dikarenakan si Sagaranya sedang menjalani misi. Sebelumnya Sagara telah diberikan misi oleh Shirosa untuk bergabung dengan unit lain, untuk ke daerah Hilmajistan. Ada alasan kenapa mereka merekrut si Sagara, yang pasti dia udah hafal tempat tersebut, dan udah memiliki pengalaman melawan penjahat yang mereka lagi incar, yaitu si Garon. Ternyata dia belum meninggal, Sagara pun menerimanya. Tapi di sana Shirosa berasa khawatir dengan si Sagara ini. Setelah itu ada beberapa orang yang bakalan disatu timkan dengan si Sagara. Mereka udah bersiap-siap di sana. Ada Bill, Gray, Jackson, Andy, dan juga Batis. Nampak mereka sangat-sangat meremehkan misinya. Pas masuk pesawat, apalagi mereka dapat tim bersama cowok SMA ingusan. Lantas di sana si Sagara ini dipandang sebelah mata sama rekan timnya. Bahkan mereka kagak mau dapat saran dari si Sagara. Tak lama akhirnya mereka sampai dan diturunkan di tengah jalan. Karena kalau ada badai bisa bahaya. Di sana mereka mulai memantau area sekitar. Dan musuh sudah mulai bergerak lebih cepat. Di situ juga terlihat ada Garon yang belum menaiki robotnya. Saatnya kaptennya bernama Bill menyusun sebuah rencana, yang mana mereka bakalan mencegatnya. Nah, di sana si Sagara berasa kurang setuju sama rencananya itu. Karena di sana ada Garon yang berbahaya, apalagi kalau udah naik robot, udah auto GG. Tapi sayangnya pendapat dia tidak dihargai sama sekali sama rekannya sendiri. Akhirnya dia juga mengalah dan menuruti misi yang Bill jalankan. Mereka bersiap-siap menunggu musuhnya lewat. Ketika mendekati mereka, Sagara merasa ragu yang mana si Garon itu tiba-tiba kagak ada di sana. Semuanya tidak ada yang melihatnya, hingga akhirnya terjadi adu pendapat yang nyuruh nyerang dan Sagara nyuruh buat nahan dulu karena bahaya. Tapi karena Bill memegang teguh rencananya, alhasil dia menembak angkutan yang ada di sana. Lalu terjadilah peperangan. Sambil perang mereka melihat-lihat targetnya, yaitu si Garon. Nampak kagak ada di sana, tapi ada robot yang menyala di sana. Terus si Batis dihadapkan sama perobot merah. Dia menganggap enteng robot itu yang akhirnya dia tertusuk. Situasinya semakin kacau, apalagi yang mereka angkut itu ternyata senjata nuklir. Mereka harus mengamankan barang tersebut, tapi hal itu dihalangi sama si Garon. Akhirnya dia pun keluar menggunakan robot miliknya. Bill dan kawan-kawan sosokan mau melawannya. Secara bersamaan tentunya gak bakalan bisa. Terus Bill mengambil inisiatif buat langsung menyerangnya secara mendadak. Tapi sayangnya Garon menggunakan lambda drivernya, yang hasilnya tembakannya balik lagi dan dia langsung hangus begitu saja. Jackson dan Andy mencoba juga buat melawannya. Sagara yang melihat mereka gegabah menembak ke arah si Garon, dia langsung menghalangi, mencoba menahan kembali dengan menggunakan lambda drivernya, yang hasilnya terjadi ledakan di sana. Situasi tersebut langsung dimanfaatkan si Sagara dan yang lainnya buat kabur membawa barang nuklir tadi. Sedangkan Garon belum bisa bergerak karena adu kekuatan barusan. Setelah itu mereka masih aja dikejar sama si perobot merah karena masih mempunyai simpanan peluru. Mereka berlima udah kagak ada jalan lagi buat kabur. Malah si Jackson kepikiran buat menjatuhkan nuklirnya ke dalam jurang. Tapi si Sagara kagak setuju. Dia pengen semuanya ikut ke bawah juga karena di bawah banyak perbukitan biar dia bisa bersembunyi. Sagara udah tahu banget tempat itu karena dia pernah berperang di tempat itu. Alhasil mereka mengalihkan perhatian lalu pergi ke jurang sana. Di bawah sana si Batis kesakitan. Gray cuma punya satu obat penawar rasa sakit lagi. Ini udah parah banget, ditambah mereka harus bawa nuklir tersebut. Sagara berkeinginan buat melawannya saja karena kalau kabur pun belum tentu selamat. Cuma di sana yang lainnya pada kagak setuju kecuali si Batis. Dia mulai sadar kalau aja dari awal mereka mengikuti omongan si Sagara, mereka gak bakalan kayak begini. Akhirnya mereka semua pada setuju, cuma si Gray tetap gak mau. Dia pengen menyembuhkan si Batis terlebih dahulu. Semisal kalau pergi ke kota bakalan makan waktu lama, yakni 10 jam. Kalau kagak ada musuh.
Sagara mempunyai cara lain, yaitu mengunjungi sebuah base camp kecil miliknya dulu. Tapi harus putar balik. Di perjalanan si Sagara bercerita tentang dia yang pernah jadi gerilya di umur yang sangat masih muda. Baru 8 tahun dia udah ikutan perang bersama kawannya yang lebih tua 3 tahun bernama Jade. Dia berpikiran si Jade ini udah meninggal. Nah, di sisi lain ternyata orang yang bersama si Garon itu adalah si Jade. Dia membantu misi si Garon dan juga dia tahu si Sagara bakalan ke arah mana. Tak lama mereka pun sampai di tempat yang dituju. Sagara langsung mencari alat bedah untuk membantu si Batis. Untungnya masih ada barang tersebut. Lalu memulai buat pembedahan, sedangkan si Sagara berjaga di luar. Setelah semuanya beres, Gray pun keluar. Ternyata tempat itu dulunya dipakai Sagara untuk berlindung. Tetapi karena ulah si Garon pada waktu itu temannya si Jade yang ada di sana terkena serangan. Jadi mereka harus cepat-cepat pergi dari situ. Sedangkan Sagara pada saat itu lagi jadi mata-mata. Jadinya selamat. Si Gray juga menceritakan tempat tinggalnya yang sering berperang. Dan juga pernah mendapatkan misi tetapi tidak ada orang yang membantu dia sampai perangnya selesai. Terus Gray menanyakan tempat tinggal si Sagara yang katanya dia orang Jepang. Nyatanya si Sagara entah tinggalnya di mana. Di sisi lain si Chidori masih khawatir sama si Sagara yang lagi menjalankan misi. Tapi Melissa mencoba menenangkannya. Setelah semuanya sudah beres di sana, Sagara mencoba buat menyusun rencana. Nah, rencananya itu dapat dibaca sama si Jade, yang sama-sama tahu tempat tersebut. Alhasil ketika Sagara menjalankan rencana dengan sangat matang, nyatanya ketika Garon bersama rombongan datang, Sagara diincar dari belakang. Jadinya buyar dah rencana yang dia susun rapi, dan Jade juga udah bersiap di atas sana. Sagara dengan kegigihannya langsung menghancurkan helikopter yang ada di sana. Dan juga si Garon di sana yang udah mulai mau menjalankan rencananya. Dia menyuruh Jade untuk menghabisinya, dia pun kagak keberatan. Walaupun itu teman lamanya, namanya misi harus dia tuntaskan. Sagara auto direpotkan sama si Jade yang nembak dari belakang. Sagara agak sedikit curiga dengan posisinya saat ini, apalagi musuhnya tahu gerak-gerik si Sagara. Sagara pun tidak bisa diam begitu saja. Dia memanfaatkan badai yang ada di sana untuk membunuh satu persatu robot musuhnya. Sagara terus bertanya-tanya siapa orang yang menggunakan senjata Gatling tersebut. Jadinya dia suka keinget dengan si Jade. Terus mencoba untuk berkomunikasi sama si Jade, cuma kagak bisa. Di sisi lain Gray mendapatkan masalah, si Garon ada di dekat si Gray dan kawan-kawan. Sagara yang mendengar itu langsung sat-sat menggunakan skillnya buat kabur dari si Jade. Si Gray langsung panik. Gray mencoba mengaktifkan jebakannya namun kagak ngaruh, malah si Andy mati secara mudah seperti itu. Lantas tambah panik lagi. Jackson dan Gray juga mencoba buat si Garon kerepotan namun sulit. Malah Jackson yang tertusuk begitu jadi kagak bisa meneruskannya lagi. Batis tiba-tiba aja mau membantu sampai ke titik darah penghabisan. Lalu menaiki robot si Jackson. Sagara masih belum bisa lepas sama si Jade. Sedangkan si Batis mau mencoba buat bunuh diri dan Jackson mau kabur membawa nuklirnya. Cuma sia-sia aja, si Batis mati sebelum memeledakkan diri. Ditambah Jackson juga mati tertusuk dari atas. Ini tinggal si Gray. Salahnya Gray dia tidak menyerah, pengen mengalahkan si Garon, jadinya dia ditusuk dah. Sagara pun yang terpojok kesal mendengar teman-temannya pada tewas. Hingga akhirnya Sagara menusuk tepat di bagian perut si Jade. Dia udah meyakinkan kalau itu si Jade. Dari situ dia tidak menghiraukan si Jade. Lalu dia pergi ke tempat si Gray. Namun sayang teman-temannya sudah mati mengenaskan. Hal itu membuat si Sagara marah mencari si Garon. Si Garon berada di atas sana. Sagara auto mengeluarkan lambda drivernya. Lalu terjadi saling adu kekuatan di sana. Anehnya ketika selesai, si Garon tidak ada di sana, yang ada malah si Jade yang bersiap mau membunuh si Sagara. Tapi karena dia udah kagak tahan, akhirnya tembakannya meleset. Dari situ Sagara berhasil menuntaskan misinya dengan membawa bahan nuklir tersebut sendirian. Singkat cerita, Garon pun pulang ke markas. Dia dapat ancaman karena gagal lagi dalam menjalankan misinya. Tapi dia kagak terima dibilang begitu lalu menembaknya. Tapi dari sana dia mendapatkan sebuah CD toy box. Lalu setelah menjalani misi, si Sagara disuruh untuk membuat sebuah gerbang untuk festival.
Yang parahnya dia membuat gerbang udah macam benteng gitu biar aman katanya. Lantas Kajama kagak mempermasalahkan itu. Beda dengan si Chidori yang greget melihat naluri si Sagara yang berlebihan. Apalagi itu dananya habis dipakai buat bikin gerbang doang, jir. Tak lama tanpa disengaja si Chidori terkena sesuatu yang ada di gerbang itu. Lantas dia tambah marah banget, yang harusnya liburan musim panasnya senang-senang, malah dijadikan emosi kayak gini. Dia akan menyisakan seminggu ini buat di rumah aja. Nah di sana si Sagara mengajak untuk ke Pulau Selatan berduaan doang. Lantas dia langsung malu begitu, Sagara kagak bakalan melakukan macam-macam. Dan juga kagak bakal bahaya intinya. Akhirnya si Chidori ini malu-malu kucing gitu dan kagak sengaja dia terkena chat lagi. Tapi kali ini dia kagak marah. Pulangnya dia mencoba memilih baju-baju yang bakalan dia bawa buat liburannya beserta barang-barang temannya yang direkomendasikan buat dibawa. Di sisi lain nampak mau terjadi tabrakan antar kapal selam. Dan hal itu kagak bisa dihindari lagi. Tapi setelah mendekat yang harusnya ketabrak, ini malah tiba-tiba hilang. Di sana mereka merasa aneh. Ada juga yang menyebutkan kalau itu kapal hantu yang menggunakan toy box. Sementara itu si Rosa sedang berdiskusi tentang tempat yang mereka akan kunjungi ke sebuah pulau. Tapi tiba-tiba aja dia berubah pikiran dikarenakan terjadi penjualan barang berbahaya di daerah sana. Jadi dia pilih alternatif lain. Sementara itu Sagara dan Chidori udah bersiap. Dia udah seneng banget pakai pesawat pribadi pula. Tapi ketika diomongin mau bertemu dengan si Rosa, seketika moodnya langsung turun lagi. Dia kagak semangat lagi. Di dalam pesawat pun Chidori jadi cuek seperti itu. Dan kagak tahu lagi si Sagara harus ngapain. Hingga akhirnya ada telepon masuk untuk si Sagara. Kalau bahwasannya tujuannya bakalan diubah. Kali ini si Sagara disuruh buat ke markas aja. Akhirnya karena mendadak Sagara dan Chidori cepat-cepat mengganti baju. Lalu bersiap buat terjun dari pesawat. Chidori udah ketakutan sampai-sampai dia udah pasrah aja di bawah terbang begitu. Dan menyelam di laut. Yang di markas merasa kalau mereka berdua dalam masalah, yang nyatanya mereka berdua malah ribut. Tak lama mereka berdua pun berhasil masuk ke kapal selamnya. Rosa langsung menyuruh si Sagara untuk meneruskan perjalanannya. Sedangkan mereka berdua bakalan jalan-jalan dulu melihat-lihat kapal tersebut. Dikala lagi melihat-lihat si Rosa malah kebentur segala, anjir, kagak jelas banget. Terus dia mengajak si Chidori untuk menghampiri bawahannya. Untuk penyambutan si Chidori. Chidori auto terkejut dapat sambutan hangat seperti itu dari para tentara. Setelah itu ketujuan utamanya yaitu pesta merayakan hari ulang tahun kapal selam tersebut. Di sana ada semacam game dari si Kurs. Macam door prize gitulah atau apa Anda gak tahu. Yang mana kalau nomornya sama dengan yang mereka pegang berarti dapat keuntungan. Yaitu dapat ciuman dari si Rosa. Nomor pertama yang dikeluarkan ternyata sama dengan nomornya si Sagara. Lalu yang kedua dan ketiga itu bapak-bapak. Kini saatnya kepada siapa yang bisa mendapatkan ciuman si Rosa. Pas diacak-acak yang kepilih malah bapak-bapak, anjir. Jijai sekali. Sagara yang melihat itu aneh. Di sisi lain lagi-lagi si Garon menyerang entah siapa lagi. Kali ini tujuannya juga belum jelas setelah tujuan awal itu menculik si Chidori. Kali ini dia dapat tugas lagi untuk menemukan kapal selam milik si Rosa. Dikarenakan ada Chidori di dalam sana. Yang lagi pesta meneruskan pestanya dengan bernyanyi bersama. Setelah itu Chidori pergi mandi air panas bareng Rosa sama Melissa. Dulunya tempat itu bukan tempat buat mandi, melainkan buat mencuci suku cadang. Tapi sekarang udah aman dan jadi tempat favoritnya si Rosa. Terus si Chidori kepoin tempat tinggal si Rosa, yang mana ternyata dia lahir di Okinawa. Nah Chidori juga kepo sama si Sagara waktu kecilnya bagaimana. Si Melissa juga kagak tahu soalnya dia baru bertemu setahun lalu. Alhasil diceritakanlah bagaimana mereka pertama kali bertemu. Waktu itu si Melissa mau mencari rekan buat kerjanya. Soalnya yang sebelumnya pada cedera. Pada awalnya si Melissa melihat si Sagara ini orangnya sopan, tapi dia masih belum kelihatan memiliki skill menembak. Beda dengan si Kurs yang langsung SKSD sama si Melissa. Sampai begitu dari situ dia mulai males sama mereka berdua. Dan udah dapet tuh 3 orang yang bakalan dijadikan rekannya. Namun si Melissa mendengar kalau si Sagara ini bisa mengendalikan robot yang sangat sulit. Dan bisa mengalahkan musuhnya pula. Dari situ si Melissa pengen ketemu si Sagara ini. Akhirnya dia menemuinya walaupun hujan-hujan juga.
Nampak pas ditanya soal skillnya itu, si Sagara malah rendah diri gitu orangnya. Tak lama datang si Kurs juga yang kepedean. Dari situ si Kurs dan Melissa kembali mau ribut sampai harus dipisahkan sama si Sagara. Hal itu membuat si Melissa tambah kagak suka sama mereka berdua. Setelah itu ada berita di mana ada penyanderaan. Penjahat itu meminta uang sekian juta yen. Ketika lagi cerita si Rosa dipanggil. Lain kali dia pengen denger cerita kelanjutannya. Nah, Chidori yang mau beranjak juga kagak jadi, dia pengen cerita lengkapnya langsung. Akhirnya diceritain lagi. Nah, di sana Melissa beserta yang lainnya langsung ke tempat untuk melakukan penyergapan. Tapi anak buah yang lainnya udah pada ketangkap, tinggal menyisakan 4 orang lagi. Nah, Melissa curiga dengan kemampuan yang disembunyikan si Sagara dan si Kurs. Yang akhirnya si Melissa menjalankan rencananya yang telah dia susun, di mana si Kurs yang akan jadi bagian penembak jitunya. Sagara bakalan masuk ke dalam robot musuh dan Melissa mencoba memancing lawan-lawannya. Sampai akhirnya pancingan si Melissa berhasil, hingga si Kurs bisa menembak titik lemah si robot. Lalu si Sagara masuk ke robot itu lalu dimulailah pertempurannya. Mereka dibuat melongo ketika si Sagara mengeluarkan skill mengendalikan robotnya. Padahal kagak ada kakinya anjir. Dari situ Melissa tertarik merekrut kedua orang itu. Sesudahnya dan mau keluar dari sana ada yang nguping, yaitu si Kurs. Apalagi ada Sagara di sana yang jujur, auto dah si Kurs ini. Setelah itu si Sagara mengajak si Chidori untuk melihat-lihat lagi di kapal selam itu. Nampak kali ini udah pada rapi lagi, beda dengan pesta tadi, yang katanya operasi sesungguhnya bakalan terjadi. Oke, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jamatan nih, bye-bye.